Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur malam hari ini kita diberi nikmat bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, sambil kemudian kita lanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita insyaallah malam hari ini kita mempelajari salah satu bab muamalat. Jadi karena pertemuan kita ini sebulan sekali begitu ya, kadang ketemunya itu saya sering lupa. Pertemuan bulan lalu tuh bahas apa, lupa gitu. Jadi bingung nandain kitabnya juga, kadang-kadang teledor juga. Jadi insya Allah kita mau bahas tentang muamalat sehari-hari. Tapi kitabnya sama, kitabnya dari Matan Al-Ghayah wa Taqrib, Matan Abi Syuja'. Nah, pertemuan kali ini insya Allah kita mulai bahas tentang bab hibah. Ya, jadi muamalat sehari-hari kita diantaranya ada hibah. Wabil khusus karena hibah ini masalahnya banyak nih. Anak ke orang tua biasanya, kita ke teman, ke saudara, dan itu sering berimplikasi kepada hal-hal lain. Misalnya yang berimplikasi nanti kepada ilmu waris, perdebatan soal siapa yang berhak. Biasanya kalau ada yang meninggal tuh 2 hari 3 hari, ada yang datang ke keluarga ke keluarga tuh bilang, almarhum dulu sih bilangnya mau ngasih ini ke aneh gitu. Itu macam-macam. Atau juga ada ada keluarga yang 2 hari 3 hari setelah kematian dia bilang, kemarin kain kafan gue yang beliin tuh gitu. Nah, itu maksudnya apa tuh? Minta rimbes apa mau ngasih tahu doang gitu. Jadi masalah hibah ini banyak. Apalagi kalau kemudian ada orang tua menghibahkan sesuatu kepada anak, lalu kemudian katakanlah rumah, tanah begitu. Lalu ketika orang tua meninggal, si anak yang sudah mendapatkan hibah rumah itu dapat warisan lagi apa kagak gitu. Biasanya adik-adiknya sih juga mau tuh kan ya. Nah, jadi kita insya Allah kita bahas nih soal muamalat sehari-hari. Insya Allah pertemuan pertama hari ini, malam ini kita bahas, kita baca bab al-hibah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Faslun, wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Wa kullu ma jaza bai'uhu, dan setiap barang, setiap benda jaza bai'uhu yang halal boleh diperjualbelikan, jazat hibatuh boleh juga dihibahkan. Jadi maksudnya syarat barang hibah itu sama kayak syarat barang dagangan. Karena hibah sama jual beli barang dagangan itu sama-sama memberikan kepemilikan. Bedanya jual beli make bayar, kalau hibah kagak make bayar.
tapi sama-sama esensinya memindahkan kepemilikan. Maka syarat barang yang boleh dihibahkan itu sama seperti syarat barang yang boleh didagangkan. Begitu. Apa syarat barang dagangan? Tentu yang pertama, barang dagangan itu termasuk nih syarat barang hibah. Dia boleh jadi barang hibah yang pertama syaratnya bukan barang najis, bukan kotoran, pokoknya bukan najis lah gitu. Bangkai itu najis, termasuk khamar itu najis. Pokoknya barang dagangan atau juga barang yang dihibahkan harus suci. Jadi bedanya hibah sama jual beli bayarannya doang. Jadi kalau jual beli ada barang yang dikasih sekaligus pemberi itu nerima duit, dan bayarannya kan nggak mesti duit yang namanya jual beli. Orang boleh aja bayar pakai pakai jasa misalnya, jasa mijitin sebulan misalnya begitu, atau juga apa aja. Yang penting ada iwan, ada bayarannya. Sedangkan hibah pemberian mendefinisinya gitu, tamlikun bila iwadin, pemberian yang tidak ada bayarannya fil hali, seketika itu tuh namanya hibah. Jadi kalau ada orang bilang itu mobil Innova kagak kepake buat ente dah gitu, tapi Harley lu buat gua, ya itu namanya barter. Itu bukan hibah. Jadi kalau hibah itu memberikan kepemilikan bila iwat, tanpa bayaran. Syarat yang pertama, barangnya kagak boleh barang najis. Yang kedua, mubahul intifa. Syarat barang dagangan, syarat barang hibah, manfaatnya halal. Jadi barang ini bukan najis, tapi manfaatnya halal. Ada barang-barang yang bukan najis, suci, tapi manfaatnya haram. Begitu kan ya, manfaatnya haram. Pokoknya ini secara syariat memanfaatkan barang ini itu halal. Ganja itu kan kagak najis karena dia tumbuh-tumbuhan begitu, tapi manfaatnya halal karena manfaatnya menghasilkan, membuahkan hilangnya akal. Termasuk anggur, kalau memang diketahui anggur itu bakal dijadikan yang mabok, wine ya, khamar begitu. Jadi yang pertama bukan najis, dia barang suci. Yang kedua manfaatnya halal. Maka barang-barang yang manfaatnya tidak halal maka tidak diperkenankan dalam syariat. Jadi konsekuensinya orang itu dosa, pemberinya dosa, penerimanya juga dosa begitu. Kemudian yang ketiga penting, al-milkut tam. Pemberi adalah orang yang memiliki barang yang diberikan secara mutlak. Sama sebagaimana jualan, kan jualan kagak boleh barang orang dia jual, izin dulu kan begitu. Intinya barang yang dihibahkan adalah barang yang betul-betul punya si pemberi dan tidak ada kaitannya dengan orang lain. Nah ini yang sering jadi masalah. Banyak ini saya yang sering dapat ceritanya, sering mendapati kasus orang itu mendapatkan hibah, pemberian tanah dari orang tuanya, tapi tanah ini belum dibagi-bagi. Jadi jatah benar ini orang, jadi katakanlah ada tanah 1000 meter. Ini orang tuanya namanya siapa ya? Ridwan ya, namanya Ridwan. Gitu, namanya Ridwan. Ridwan ini dapat 1000 meter bersama-sama
saudara-saudaranya warisan nih, belum dibagi-bagi nih, 1000 meter nih dia dibelah ngalor apa ngidul apa wetan belum. Pokoknya ini 1000 meter warisan buat Ridwan dan ketiga saudaranya. Nah, Ridwan, Rokib, Atid, Malik, itu 4 orang. Rokib, Atid, Malik, Ridwan tuh berempat nih. Ini tanah 1000 meter punya Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Begitu 4 orang. Ridwan ya mungkin waktu itu belum butuh. Jadi mereka berempat yang cuman tahu ini 1000 meter nih punya kita, udah gitu. Lama bertahun-tahun nggak dibagi-bagi tuh, di belah mana, nggak lama-lama nggak dibagi bertahun. Anaknya Ridwan nikah. Ridwan punya anak kemudian menikah. Ya, sama Rokib Atib juga anaknya udah gede-gede, udah nikah nih, sama-sama nikahin. Sampailah pada keadaan di mana anaknya Ridwan, katakanlah anaknya Ridwan ini namanya Nopal misalnya. Nopal menikah. Itu Ridwan kasihan. Pal, lu daripada ngontrak mana-mana, kalau punya duit mah bikin rumah aja lo di Tanah Babak, kata dia gitu. Itu kan tanah gua itu di situ tuh. Iya, udah buat lu aja dah, bangun rumah di situ. Dibangunin lah rumah nih sama Nopal. Bangun rumah yang nilainya tuh bangunannya bisa 200-300 juta. Kan ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, beberapa tahun kemudian Rokib nih, pamannya datang. Lah ini bangunan rumah siapa nih di tanah gua nih? Iya, ketemu nih orang keluar, ternyata yang keluar Nopal anaknya. Lalu siapa yang nyuruh bangun di sini? Lah kan kata Baba ini mah tanah Baba, tanah gua ini mah. Jadi si Rokib ngaku ini tanah dia, sebagaimana Ridwan juga ngaku tanah dia. Kagak ada yang salah. Emang bener tanah Rokib, tanah Ridwan juga, tanah warisan. Cuman ini harta masih nyangkut sama yang lain. Jadi belum benar-benar firm miliknya si Ridwan. Maka kalau ada tanah yang belum firm punya dia, jangan dibagi kemana-mana dulu, beresin dulu. Dan itu sering terjadi. Saya kan sudah mulai diminta bagi-bagi warisan. Jadi sering sekali diminta bagi warisan sejak 2000, sejak sebelum Covid lah. Begitu. Kasus yang kayak gini nih, kalau kata orang kampung bejibun. Banyak banget. Orang tua ngasih rumah, ngasih tanah yang itu masih terikat dengan hak saudara-saudara ayahnya. Gitu. Ya mungkin kalau si Rokib, karena dia ngeliat keponakan kan, ya udahlah namanya gua sama ponakan mas sayang. Tapi kan anaknya Rokib belum tentu punya pemakluman yang sama seperti Rokib kepada Nopal. Gitu. Akhirnya sepupu sama sepupu ribut, bikin status. Emang sepupu gua mata duitan dari kecil juga begitu tuh. Ini ya. Rokib mungkin memaklumi, ya gue mau ponakan mas sayang, udah pakai dah, nggak apa-apa dah, ya ntar yang sisanya gue urusin. Tapi Rokib kan hidup kagak selamanya, lama-lama Rokib sakit, ya, atau dibikin sakit kali begitu, lama-lama meninggal. Anak-anaknya nggak tahu ini cerita Rokib sama Ridwan, taunya tanah jatah bapaknya dibangunin rumah sama Nopal. Nopal brengsek tuh kata dia begitu. Nopal brengsek gitu. Iya. Dari ngurusin yang adem-adem sampai kita sempat ngurusin keluarga. Emang lagi tensinya panas. Jadi yang satu manggil saya, yang belah sono manggil ustadz lain, begitu. Iya, hari hak datang ketemu dah tuh ustadz sama ustadz. Ya Allah, mana kita gak kenal ustadz dari mana, kan kalau kita kenal sempat ketemu di maulid mana begitu kan kita ngobrol enak gitu. Akhirnya gara-gara nggak kenal, saya bilang udah saya pamit duluan dah begitu. Ini kagak bagus begini nih.
Gitu. Terus gimana Ustaz? Udah ngalah aja lah, ngalah. Jadi itu hibah tuh syaratnya memberikan barang yang dia memiliki secara sempurna. Memang dia benar-benar punya, nggak ada sangkut paut, termasuk juga harta yang masih rekanan bisnis. Ya, gedung punya bersama rekan bisnis 2-3 orang, jangan dikasih kemana-mana dulu. Tapi kalaupun dia mau hibahin itu harus dengan sepengetahuan rekan bisnis yang lainnya, begitu. Jadi saking sayangnya kita nih sama anak, jangan sampai kemudian menyebabkan anak kita jatuh pada perselisihan yang sejatinya ya Allah ngeributin 200-300 juta doang. Ya segede-gedenya harta diributin, emang pantes kan? Kagak pantes sebenarnya. Harta 100, 200, 1 miliar, 2 miliar diributin habis. Ya, ternyata masalahnya yang ribut tuh saudara. Kalau soal 100 juta, 200 juta tuh 101 miliar itu sebulan, bahkan gak nyampe sebulan habis tuh duit. Tapi hubungan kita sama saudara tuh sampai kiamat ditanya sama Allah entar. Ya kan, ini hubungan kita nih, hubungan sesama rahim nih, satu rahim. Itu ada tanggung jawabnya di akhirat. Sama saudara bagaimana, pelit apa kagak, sama ponakan sayang apa enggak gitu. Kita ngejar-ngejar banget nih nilai yang 200 apa. Apalagi kalau nilainya 30 juta lah begitu. Makin ribut. Iya 30 juta makin ribut. Nah, tinggal dilepahin doang kan gitu. Ributnya mau saudara, ya Allah. Sampai kiamat kita punya hubungan ini kagak bakal putus. Kita bin siapa, dia sama binnya, nggak bakal putus sampai kiamat. Itu ditanya entar. Kita capek-capek ngejar yang 200-300 juta, kiamat hari akhirat kita jadi dari taruhannya. Gitu. Makanya saya tuh setiap bagi warisan di ujungnya saya kasih. Di awal saya bilang, ini kalau mau bagi warisan, niatnya yang pertama niat untuk jalanin kewajiban. Jadi niatnya bukan mau dapat ini, bukan biar bukan. Niatnya menjalankan kewajiban. Emang bagi warisan mah kewajiban syariat. Jadi niatnya bukan biar dapat, tapi niatnya biar kagak dosa. Sebab ini kewajiban mesti dijalankan. Begitu. Kalau niatnya lurus, insya Allah pelaksanaannya juga bagus, ngikutin apa kata syariat. Kan emang niatnya mau ibadah. Maka kalau mau ibadah yang diikutin ahli ibadahnya, ini ulamanya, apa kata Al-Qur'annya, begitu. Ya, nanti di akhir kita bilang, Bapak Ibu, ini duit jatah warisan nih, ada yang dapat sekian per sekian, yang nilainya 200, 300, 400. Ini duit besok juga habis, saya yakin, saya bilang begitu. Ini udah pada dapat nih, besok udah mulai nih main nih ke showroom Honda, lirik-lirik dah dia. Beli dah Honda Brio 1, kan begitu, Scoopy 1, habis sudah. Udah selesai, warisannya habis 2 hari 3 hari. Tapi bapak ibu nih hubungannya ini ke abang, ini ponakan, ini ipar, ini sampai kiamat ditanya. Jadi jangan sampai uang yang nilainya nggak seberapa membuat kita jadi bertengkar sesama saudara. Begitu budaya ini, ribut sama saudara tuh diturunin. Bener apa kagak itu? Iya. Rokib ribut sama Ridwan, ribut udah lama ada. Emang turunan begitu. Rokib nyuruh anaknya lagi, lu jangan main ke rumah mancing lu lah. Emang kenapa? Gue lagi berantem sama mancing lah. Lu lagi ribut, kenapa anak lu yang diajak-ajak? Ribut-ribut aja. Itu saya kalau ketemu gitu nih, mumpung ketemu nih, ini kan ketemu masalahnya sih, si fulan gedek sama fulan, beresin sekarang. Jangan sampai diturunin ke anak-anak gitu. Jadi saya nih generasi yang ngerasain bagaimana orang tua kita punya permusuhan. Kalau kita terusin permusuhan kagak beres-beres, mau sampai kapan begitu. Ini ya. Maka ketemu
ketemu nih masalahnya, beresin seketika itu. Nggak bisa diberesin, ngalah aja. Udah ngalah, lepasin aja. Makin dipegang itu apa yang kita anggap hak, makin bingung hidup kita tuh. Ya, kita di luar sono, dipanggil ustadz, dicium tangan, dihormati. Tapi di dalam keluarga kita punya encing, ustadz apaan kayak begini gitu. Kan itu rasanya bagaimana coba? Di luar kita dihormati, dibilangnya orang baik, tapi di dalam orang kerabat dekat nggak ada yang ngasih pujian sama, maksudnya orang nggak ngelihat kita bukan orang baik. Itu kan kebalik, itu justru berbuat baik itu lebih diutamakan kepada kerabat dekat. Jadi maksudnya bukan sama orang jauh jahat, bukan. Jadi maksudnya berbuat baik utamakan ke yang dekat dulu nih, kerabat-kerabat nih, abang kita, adik kita, ponakan kita, sepupu kita, begitu. Urusan luar mah ya urusan belakangan. Ini yang dalam. Jadi jangan sampai kita di luar dikenal orang baik, di keluarga kita dikenalnya orang jahat, gitu. Maka beresin. Kalau kagak bisa diberesin, gimana? Sekekeh orang pada minta, udah kita ngalah aja, ngalah. Itu ilmu apa namanya? Ilmu level tinggi tuh, ngalah. Iya, udah ngalah, udah ambil. Udah ambillah gitu. Jadi apa namanya? Sebab kita mau sampai kapan nih? Itu kegiatan paling melelahkan dan tidak berguna sama sekali, ngurus kebencian. Kalau beres, pekerjaan paling menyulitkan dan pekerjaan paling sia-sia di muka bumi. Udahnya sia-sia, nggak dapet apa-apa, capek doang. Itu mengurus kebencian. Gitu. Udah lepasin aja, begitu. Itu jadi biar akur. Maka jangan kita juga menjatuhkan keluarga kita pada hal-hal yang itu. Jadi pastiin kalau mau ngasih apa namanya anak, hibahnya hibah yang barang yang jelas, itu memang punya kita. Yang kan tadi, bukan najis, barangnya manfaatnya halal, dimiliki secara sempurna. Yang keempat syaratnya, apa syaratnya? Bisa diserah terimakan, gitu. Kalau barangnya tidak bisa diserah terimakan, nggak sah jadi barang dagangan, nggak sah jadi barang hibah. Kalau zaman dulu di kitab-kitab tuh contohnya seperti orang yang punya al-abdu, abid, budak yang kabur gitu. Ayah sih sebenarnya ada budak atau lagi, rada gede badannya, buat kerja cakep, buat kerja berat-berat bisa begitu. Ntar kapan waktu gua kasih lah gitu. Budaknya mana pak? Gua kabur, gitu. Nggak bisa. Atau apa namanya, burung di udara gitu. Kemarin gua punya burung cakep gitu. Ntar gue kasih buat lo, burungnya mana? Mesti kabur di luar kandang. Nggak bisa. Jadi barang yang tidak bisa diserah terimakan tidak sah. Nah, serah terima itu kan bisa, memang barangnya serah terima, emang barangnya benar-benar bisa dibawa bolak-balik, atau memang barangnya nggak bisa digotong-gotong kayak tanah rumah, maka simbolisnya serah terima dengan misalnya suratnya, misalnya kuncinya, misal begitu. Jadi intinya serah terima sesuai dengan kebiasaan yang ada tentang barang tersebut. Itu 4 syarat barang dagangan, sekaligus 4 syarat barang hibah. Kalau kita nggak punya, jangan ngasih. Kita punya tapi masih bercampur gitu, walaupun kita gendek nih, ini warisan kita punya bertiga, kita gendek sama yang 2 orang, wah capek-capek amat ngurusin, udah kasih anak gua aja dah, nggak boleh begitu, itu hak dia itu. Jadi jangan. Wala, kita terusin lagi bacanya. Wala talzamul hibatu, dan hibah tidak firm, tidak benar-benar sah, illa bil qabdi, kecuali barangnya diserah terimakan. Gitu. Jadi hibah itu benar-benar pindah kepemilikan ketika sudah serah terima. Maka kalau baru ngomong doang, itu bukan hibah.
gitu. Kan sering tuh nih saya kalau bagi warisan, tapi Ustaz itu kata almarhum nih, waktu dia sebelum meninggal katanya yang yang rumah di Sawangan tuh buat si fulan gitu. Ngomongnya bagaimana? Dia bilang, saya tanya begitu, ngomong gimana? Katanya sih ngomongnya pokoknya ini rumah buat si fulan aja. Ngomongnya begitu aja. Banyak yang dengar, banyak Ustaz. Tapi udah diserah terima? Belum. Oh, berarti itu namanya janji. Itu namanya janji hibah. Janji hibah itu bukan hibah. Janji doang. Kan kalau janji wajib ditepati. Yang nepati yang ngomong janji, jangan anak-anaknya yang suruh nepatin, kagak ada urusan begitu. Jadi itu namanya janji hibah. Janji hibah itu bukan hibah. Itu kayak orang janjian, gua ada nih Samsung nih S24, kata yang ini, berapa ente buka harganya? 12 juta gitu. Udah sama nih 10 juta dah jadi. Deal. Itu jual beli apa bukan? Bukan. Itu janji jual beli gitu. Sebab rukun jual beli tidak terjadi ketika dia ngomong begitu. Itu namanya pengen jual beli. Jual beli itu ketika dia bertemu. Itu deal-dealan itu cuma janji doang. Ya udah 10 juta ya, besok jam sekian. Besok jam sekian datang orangnya, si yang nawar 10 juta kagak datang. Jadi gak jual belinya. Kan cuma janji doang. Jadi rukun hibah tuh gitu. Rukun jual beli itu pembeli, penjual, barang dagangan, harga, dan ijab qabul 5. Ini ngomong belum ada semuanya, barang dagangan kagak ada begitu. Orang masih diangan-angan semuanya. Hibah juga sama, pemberi, penerima barang yang dihibahkan, kemudian sigohnya serah terima, ngomong redaksinya dan serah terima. Maka serah terimanya tidak terjadi, hibah kagak ada begitu. Jadi nggak usah takut kalau ada orang ngomong, kemarin almarhum sebelum meninggal sih bilangnya gini gitu. Terus dikasih apa enggak? Ya justru karena udah meninggal jadi kagak jadi. Ya udah kagak jadi udah. Nggak jadi udah begitu. Kecuali kalau ngomongnya dengan kalimat wasiat. Kalimat wasiat itu kan salah yang paling sering diucapkan, nanti kalau gue meninggal. Nah itu namanya wasiat itu. Karena wasiat itu pemberian yang diikat waktunya dengan kematian, itu namanya wasiat. Tapi kalau pemberian mutlak itu namanya hibah. Kalau tidak terjadi serah terima, ya kagak jadi hibah. Hibah menjadi sah, pindah kepemilikannya ketika terjadi serah terima. Tapi kalau ngomong entar kalau gue, itu namanya wasiat. Jadi bedanya wasiat sama hibah, sama-sama ngasih, cuman wasiat tuh make ikatan waktu. Nanti kalau gue meninggal dunia gitu, itu rumah yang di Sawangan buat si bontot aja gitu. Ya, terus di samping rumah itu kan tanah masih lega. Itu tanah jangan dijual. Emang kenapa Pak? Itu bukan punya gua. Punya kak siapa tahu yang punya. Itu namanya wasiat, pemberian yang diikat waktunya dengan kematian. Tapi kalau tidak ada ikatan kematian berarti hibah. Nah hibah syaratnya serah terima. Nggak ada serah terimanya, selesai. Bukan hibah namanya, begitu. Itulah tazamul hibah tidak sah kecuali dengan serah terima. Maka ketika sudah terjadi serah terima, udah pindah milik. Ridwan ngomong sama anaknya, Pal, bapak punya rumah, nggak kepake saya, masih dikontrakin, cuman bulan ini habis. Ntar bapak bilang, pokoknya bulan ini kagak bisa nambah, buat lu aja, nopal buat ente. Udah ente daripada ngontrak tuh tempatin rumah. Nih suratnya buru diurus ganti nama. Itu udah diserah terima tuh, maka pindah kepemilikan tuh. Rumah yang di Sawangan yang tadinya milik Ridwan pindah milik jadi nopal.
Maka nanti ketika Ridwan meninggal dunia, ini rumah di Sawangan nggak jadi warisan, sebab rumah di Sawangan bukan punya Ridwan lagi. Ini udah punya Nopal, begitu. Tapi kalau baru ngomong doang, Pak, lu daripada ngontrak, mendingan rumah Sawangan lo dipakai aja. Ntar pokoknya bulan ini bapak suruh keluar dah, gitu. Kuncinya kagak dikasih, suratnya juga masih diumpetin. Nopal namanya anak baru gede, dia mau minta kagak enak kan gitu. Lama meninggal dari Ridwan gitu. Nopal mau ngomong sama abangnya, bang, kemarin bapak kan bilang katanya rumah Sawangan buat Nopal begitu. Lah, kuncinya kagak lu pegang, suratnya juga bukan sama lu, kapan serah terimanya? Ini nggak jadi. Itu namanya janji hibah. Janji hibah wajib ditepatin apa enggak? Ya wajib buat yang ngomong. Kalau yang ngomong udah meninggal, udah beres. Anak-anaknya nggak punya kewajiban. Wa idza qabada haribahu, dan kalau si penerima sudah mendapatkan, sudah memegang barang yang dihibahkan tersebut, lam yakun lil wahibi, maka tidak boleh bagi si pemberi, kalau udah dipegang nih, udah diserah terimakan, maka pemberi tidak boleh ayyarji'a fihi, untuk narik lagi. Udah mutlak. Kalau secara fikih memang tidak ada urus. Kalau secara fikih itu yang penting serah terima udah. Walaupun suratnya mungkin atas nama masih atas nama pemberi, tapi kalau udah diserah terimakan sah, udah terima. Cuman kan untuk makin menguatkan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari, ini surat harus diurus begitu. Harus diurus, ya konsekuensi biayanya ditanggung lah sama si penerima begitu, atau dia minta keringanan dari pemberi. Pokoknya intinya tidak ada syarat suratnya balik nama secara fikih. Kalau udah diserah terimakan sah gitu. Maka untuk bisa memastikan secara hukum negara, ya dia balik namanya. Dan ini bukan cuma soal hibah ya, wakaf juga begitu. Jadi wakaf tuh jangan, kan secara fikih wakaf asal ngomong aja, saya wakafkan tanah saya yang ada di jalan sekian nomor sekian seukuran 1000 meter, saya wakafin buat masjid gitu. Disaksiin oleh banyak orang. Mulailah orang ngumpulin dana bangun masjid, tapi suratnya kagak diganti jadi sertifikat wakaf gitu. Maka secara fikih sah jadi wakaf. Tapi di kemudian hari nanti si pewakaf meninggal dunia, saksi-saksinya kan teman-temannya juga yang umurnya mirip-mirip gitu. Sama, udah mati atu-atu mati kan begitu. Tiba-tiba anaknya tahu, anaknya nih mau jalan-jalan ke luar negeri, ke jerat pinjol kali, dia oprek lemari, ketemu surat tanah, wah sertifikat, yang mana tanahnya udah dibangunin masjid. Dia datang ke jemaah masjid, ini Pak Haji besok udah nggak ada yang sholat lagi di sini. Gitu. Emang apa? Ini tanah saya, warisan saya, ini suratnya masih ada. Gitu. Jadi bapak semuanya nggak berhak lah begitu. Mau bagaimana coba kalau kayak gitu? Kejadian kayak gitu? Ada. Berita terakhir saya dengar di Makassar kan masjid dijual, kan ya? Kata si ahli waris, nggak apa-apa, yang penting bayarin aja. Ini tanah saya, kalau mau dipakai masjid bayarin. Saya kasih waktu itu dikasih tenggat waktu 2 bulan apa berapa bulan tuh ya. Nilai tanahnya tuh berapa? 600 atau 700 juta gitu. Yang nggak gede sih, cuman ukuran di Makassar tuh lumayan. Gitu. Ya kan secara fikih masa. Cuman kan kita hidup nggak pakai kitab kuning sekarang. Kita hidup pakai lawyer, ada pengadilan. Maka hal-hal yang terkait dengan hal itu mesti diurusin, sama kayak nikah. Nikah kan asal saya nikahkan kamu dengan anak saya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin. Kata si Qabil itu beres sudah. Itu Qabil itu mau di masjid, mau di gedung, mau di musola, di lampu merah juga jadi sah itu akad nikah. Iya.
bapaknya di motor yang satu, pengantin laki motor satu, saya nikahkan, sah, lampu hijau jalan, jadi itu nikah gitu. Iya, secara fikih sah, secara agama. Tapi kita hidup kagak pakai kitab kuning doang nih. Ini kan kitab ditulisnya 700 tahun yang lalu kan gitu. Ini kaidahnya aja. Sedangkan kita butuh penyesuaian. Maka disesuaikanlah itu dengan intinya kalau barang sudah dihibahkan, serah terima sudah terjadi, fala yarji fiha, maka dia nggak boleh balik lagi. Maksudnya nggak boleh tarik lagi. Itu kalau kata orang kampung namanya borok sikutan, begitu. Borok sikutan, buntut gasiran, pantat kuning gitu. Iya itu. Udah ngasih, ngambil lagi. Kayak caleg gagal, iya. Caleg udah ngasih rebana sama ibu-ibu majelis talim, dia gagal, rebana ditarik lagi. Rupanya rebananya juga ngutang sama ini, sama toko gitu. Ternyata nggak bisa bayar, dibalik lagi sama dia. Illa ayyakuna walidan, kecuali kalau si pemberi adalah orang tua. Jadi hibah udah diserah terima, nggak bisa balik lagi. Boleh balik lagi kalau yang ngasih orang tua kepada anak, orang tua boleh ngambil lagi. Itu kesepakatan ulama semua begitu. Hibah udah diserah terimakan, nggak boleh ditarik lagi. Tapi kalau hibah orang tua kepada anak, orang tua masih boleh ngambil lagi, begitu. Jadi ini dulu ceritanya panjang tuh ya. Jadi kalau ada dan ini disebutkan oleh Nabi SAW bahwa tidak halal bagi orang memberikan kemudian menarik lagi pemberinya, illa ayyakuna illal walid fi mayuti walada, kecuali orang tua kalau dia ngasih kepada anaknya, satu waktu dia butuh dia tarik lagi nggak apa-apa. Bahkan ada cerita yang lebih ini, kalau dulu ada gimana, Nabi itu SAW pernah didatengin sama anak muda, dia cerita panjang. Ya Rasul, saya punya begini. Lalu kemudian orang tua saya memberikan begini, saya kembangkan itu sampai kemudian begini. Ternyata orang tua saya minta lagi, ngambil lagi harta yang dulu dikasih. Akhirnya kata Nabi, panggil bapaknya ke sini. Akhirnya dipanggil bapaknya ke sini. Ditanyalah sama Nabi, ente benar nih bapaknya fulan? Benar ya Rasul. Ente pernah ngasih ini? Iya saya pernah ngasih. Terus mau diambil lagi? Udah diambil, emang udah diambil lagi ya Rasul, gini. Ceritalah bapaknya. Sampai akhirnya Nabi Muhammad udah nih yang jadi kalau bahasa anak udah jadi kuat gitu. Nabi Muhammad dengerin bapaknya, beres dengerin bapaknya, dia balik badan ke anaknya sambil nunjuk, anta wa maluka li abika gitu. Kamu dan seluruh hartamu itu punya bapakmu, gitu. Jadi maksudnya bukan semua harta punya bapaknya. Ini namanya sighah mubalaghah kalau dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia itu majas hiperbola. Saking tingginya derajatnya ayah, Nabi sampai bilang, jangankan hartamu, badanmu nih dari ujung rambut sampai ujung kaki itu punya bapakmu. Begitu. Kamu dan hartamu itu punya bapakmu. Maka kata ulama, pemberian orang tua kepada anak itu dikecualikan. Kalau orang ngasih kepada orang nggak boleh tarik lagi. Tapi kalau orang tua kepada anak itu mungkin tarik lagi, bisa ditarik. Makanya kan ada beberapa orang yang sering nanya, Ustaz, biar nih takutnya kenapa-napa, saya mau habisin semua harta saya kasih anak-anak, dibagi-bagi rata lah, biar nanti saya meninggal udah nggak ada lagi warisan. Boleh apa nggak? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Cuman jangan semua-muanya. Saya bilang gitu, sisain satu buat tinggal bapak dunia. Ya kan kita nggak tahu. Kita udah kasih semua, ternyata yang meninggal duluan anak kita, gitu, bukan kita, gitu. Iya. Kalaupun udah dikasih, kemudian kalau bapak nanti mau tinggal, mau istirahat, tidur di mana? Nanti saya numpang aja sama anak saya, Ustaz. Saya bilang, kalau anak bapak sih saya yakin terima bapak di rumahnya. Tapi kan bininya belum tentu, gitu. Iya, anak kita menerima kita, bini anak kita penerima kita.
Kan beda cerita kan. Beda urusan. Anak bapak menerima, bini anak bapak belum tentu nerima bapak. Jadi kalau mau dihabisin, sisain sebahagiannya untuk ya untuk kita begitu. Jadi tidak ada masalah kemudian menghibahkan semua harta kita sampai tidak tersisa, nggak ada masalah. Tapi tidak baik kalau kita wafat dalam keadaan tidak punya apa-apa. Makanya kalau mau hibah semuanya, maksudnya disisain begitu. Dan hibah ini tidak ada nilainya. Dan karena hibah ini adalah pemberian yang terjadi di masa orang itu hidup, maka dia tidak punya batasan. Artinya berapapun yang dia punya, dia mau hibahkan, tidak ada masalah. Beda kan kalau wasiat kan batasannya 1/3 harta. Kalau wasiat ya. Tapi kalau hibah nggak ada batasan. Dia punya 1 miliar, 500 juta dia mau kasih, itu kan 1/2-nya tuh. 500 juta buat istrinya misalnya, buat mertuanya, nggak ada masalah. Dan hibah itu tidak ada batasan penerima. Kan kalau warisan kan khusus ahli waris. Wasiat kagak boleh kepada ahli waris. Tapi kalau yang namanya hibah, siapa aja boleh nerima. Orang kenal, orang kagak kenal, orang dekat, orang jauh, saudara dekat, kerabat yang mahram, kerabat yang bukan mahram. Siapa aja. Jadi kita ngasih istri, kita ngasih siapa aja, nggak ada masalah. Nah, yang juga jadi masalah tuh kita sering, orang laki khususnya, banyak harta-harta yang dimiliki tapi diatasnamakan istri. Nah, itu saya sering kebingungan tuh. Saya sering nanya, dulu bapak ngomong ngasih apa enggak gitu. Saya nggak tahu Pak Ustadz, saya juga baru tahu ternyata tanah atas nama saya gitu. Kan ya, kan secara fikih ya kita menghukumi yang zahir. Yang zahir ini bahwa ini surat atas namanya fulan, ya berarti ini milik fulan begitu. Yang zahirnya begitu kok. Begitu, kecuali ada klausul tambahan, ada catatan. Ya, saya namain tanah ini atas istri saya untuk menghindari progresi pajak misalnya. Oh, berarti ini cuma minjem nama doang. Begitu. Karena kan nanti urusannya kepada hibah, kemudian warisan. Berarti tanah-tanah serta rumah yang atas namanya istri, maka ketika suami meninggal berarti itu bukan warisan. Karena emang bukan punya si suami gitu. Jadi itu yang mesti diperjelas bahwa kita punya harta tapi atas namanya fulan, ya, atas namanya orang lain atau biasa istri, ini mesti dijelasin mau ngasih apa mau cuma numpang nama doang begitu. Nah, mungkin karena kita nih punya adat ketimuran tinggi begitu ya, sayang sama istri, pokoknya sehidup semati lah, hartaku, jiwaku, milikmu semua-muanya kan begitu. Tapi anak kita nggak ngomong begitu. Setelah kita wafat, yang sering kejadian tuh yang saya temu, anak-anak ribut sama ibu tirinya karena bapaknya nikah lagi. Nah nih ya, ini kan ya si istri nih statusnya istri gitu. Saking sayangnya mungkin begitu, apa nggak tahu waktu emang digoda-godain kali sama bini mudanya gitu. Banyak harta tuh di atas namain ke istri mudanya gitu. Anak-anaknya nggak tahu. Ketika si ini meninggal dunia, anak-anaknya nggak terima. Gue pikir tanah warisan buat gua, rupanya buat mak tiri gua gitu. Mana nikah baru 2 bulan doang udah dapet tanah, sengke banget gitu. Iya. Jadi maka dari itu nih kudu dijelasin. Kalau soal harta tuh pokoknya jangan malu-malu, maksudnya kagak enak masa kita harus dijelasin.
Sebab yang nanti berurusan tuh bukan kita udah meninggal, urusan ini udah beres. Anak-anak kita, gitu, supaya nanti tidak ada keributan. Apalagi anak-anak kita, istri kita tuh bukan ibunya anak-anak misalnya, itu juga sama apa namanya, konfliknya terjadi begitu. Wallahu alam. Isya kita azan dulu, nanti habis Isya kita lanjutin dikit lagi. Illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati wassalatu sayyidina Muhammadan al-Musayyid al-Fadil wa syaraf ad-darajat al-'ali wa Muhammadan wa innaka la tukhliful marhaban. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, tentang hibah, bahwa hibah barangnya sama syaratnya seperti jual barang yang diperjualbelikan. Hibah tidak sah kecuali diserah terimakan, maka yang belum diserah terimakan itu namanya janji hibah. Dan kalau hibah sudah diserah terimakan, maka tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Wallahu alam. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Kalau ada silahkan. Nah, ya. Tadi kan Ustaz bilang sebelum ada dibagi waris gitu, kita bisa bagi-bagi antara anak gitu Ustaz ya. Nah. Jadi kesannya nanti anaknya nggak ribut soal warisan gitu. Oh ya. Nah sekarang apa itu ngikutin anak laki 2 kali anak perempuan atau gimana? Oh ya. Terus satu lagi, kalau misalnya anak zina, anak zina kan nggak dapat waris. Oh iya. Nah orang tuanya biar bersikap adil, dia dapat hibah sebelum ada bagian waris. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Jadi pertama, karena orang tuanya ini khawatir nih nanti waris malah ribut atau bahkan nggak dijalanin, udah bagi-bagi sekarang aja sebelum dia meninggal. Maka sebelum dia meninggal dia bagi-bagi harta, itu namanya hibah. Dan karena ini hibah, itu tidak ada ketetapan nilainya. Jadi dia mau bagiin sesuai dengan jatah waris kalau nanti dia meninggal atau tidak, itu nggak ada masalah. Sebab hibah itu pemberian tidak terikat dengan nilai harus sekian-sekian, berapa aja nggak apa-apa. Anak yang pertama dapat sekian, yang kedua dapat, atau diratain semua, nggak ada masalah. Karena itu hibah terjadinya ketika dia masih hidup. Nah, maka kalau sudah meninggal nggak bisa, udah meninggal jadinya warisan, harus ngikut aturan syariat. Nah kemudian anak zina, memang secara syariat anak zina ini tidak masuk dalam kategori anak kandung, ya. Jadi walaupun secara biologis itu anak dia, tapi secara fikih dia itu jatuhnya anak istrinya. Kalau dia menikah dengan perempuan yang dia berzina, nah, kemudian dia nikah begitu, itu anak istrinya. Jadi misalnya nih Roni sama Rina berzina, ketahuan nih bunting, daripada malu nikah dia, Roni sama Rina nikah. Nah, maka anaknya yang lahir tuh bin Rina, ibunya. Maka ketika Roni meninggal dunia, ini si anak itu kagak dapat warisan karena bukan anaknya, anak tiri jatuhnya. Anak tiri bukan ahli waris. Tapi ketika Rina yang meninggal dunia, dia anak dapat warisan begitu. Lalu si Roni ini merasa, ntar kalau gue meninggal kan si anak nggak dapat, gue kasih hibah aja, ya boleh nggak apa-apa. Karena hibah itu kepada siapa aja nggak ada masalah. Kerabat bukan kerabat, kenal nggak kenal, saudara bukan saudara, nggak ada masalah. Gitu. Oke? Ada lagi? Banyak Pak. Bagaimana kalau hibah itu diberikan kepada semua anak? Mungkin anak yang pertama dia memberikan selisih lebih besar daripada anak-anak yang lain. Oh iya. Jadi hibahnya diberikan kepada anak tapi nilainya berbeda-beda. Nggak apa-apa, tidak ada masalah. Jadi dalam mazhab Syafi'i hibah itu tidak disyaratkan adil. Sebab adil itu kagak ada ukurannya. Begitu.
maka mensyaratkan keadilan dalam hibah itu sangat menyulitkan. Apa yang dimaksud dengan adil? Kan kadarnya beda-beda, begitu. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada keharusan kalau orang tua ngasih hibah kepada anak pertama, dia harus ngasih hibah kepada anak kedua. Nggak ada keharusan. Suka-suka dia aja. Dia mau ngasih anak pertama dengan pertimbangan udah nikah. Dia mau ngasih anak kedua pertimbangannya mau nikah. Dia ngasih anak ketiga pertimbangannya biar punya rumah. Nggak ada masalah. Jadi nilainya pun berbeda-beda, tidak ada masalah begitu. Jadi hibah tuh kita punya harta ya, karena kita punya, kita mau kemanin aja terserah kita, termasuk ke anak kita, nilainya berapapun terserah kita gitu. Jadi tidak terikat dengan batasan nilai begitu. Oke? Saat itu saya tertulis ya? Secara fikih tidak ada keharusan penulisan dokumentasi. Yang penting penerima nih gua kasih, diterima, selesai. Cuman itu tadi, kita hidup kagak pakai kitab kuning doang sekarang gitu. Ada pengadilan, ada hakim, maka untuk lebih menguatkan kalau bisa langsung diurus balik namanya, atau setidaknya kita bikin surat. Saya sudah menyerahkan rumah ini, yang jalan ini, nomor sekian kepada anak saya Fulan bin Fulan sejak tanggal sekian bulan sekian, disaksikan oleh Fulan bin Fulan gitu. Jadi dokumentasi surat menyurat itu bukan rukun hibah, tapi dia kalau sekarang itu namanya apa ya, al-wasiqah gitu, untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Bagi sebagian ulama, saya punya teman itu banyak yang mengharuskan itu, sebab kebutuhannya sekarang memang sangat mendesak soal surat menyurat itu begitu. Oke? Sudah ya, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.